Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rahmatia, Stambuk B1 1818160, kelas D, angkatan 2018, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari. Nama saya Taurita Rizky, Stambuk B1 18182, saya kelas D, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Kenalkan, nama saya Sukma Suci, Stambuk B1 18161, kelas D, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari. Perkenalkan, nama saya Ilwe Kayanti, Stambuk B1 18169, saya angkatan 2018, kelas D, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari. Apa sih pengertian dari segmentasi pasar? Segmentasi pasar atau market segmentation adalah pembagian kelompok konsumen atau pembeli yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda-beda heterogen di dalam pasar tertentu sehingga nantinya menjadi satuan pasar yang homogen dan dijadikan sasaran pasar dengan strategi marketing mix atau bauran pemasaran. Selanjutnya, segmentasi pasar adalah strategi suatu perusahaan untuk mengenal minat dan kebutuhan konsumen di dalam pasar sehingga nantinya bisa membuat produk baru atau produk diversification yang sesuai dengan minat dan kebutuhan konsumen tersebut. Segmentasi pasar menurut Swasta dan Handoko bahwa segmentasi pasar adalah aktivitas membagi pasar yang memiliki karakteristik heterogen menjadi satu unit pasar yang homogen. Jadi, dengan kata lain, pasar yang tadinya hanya satu dan luas menjadi beberapa pasar yang bersifat homogen setelah mengalami segmentasi. Tujuan dari segmentasi pasar. Tujuan utama dari segmentasi pasar adalah untuk membagi pasar yang masih sangat luas menjadi beberapa pasar yang homogen, serta membuat proses pemasaran yang lebih terarah sehingga sumber daya perusahaan dapat digunakan secara efektif dan efisien, di mana sumber daya perusahaan dikenal dengan istilah 6M, yaitu man, money, material, mesin, method, dan market. Selanjutnya, terdapat beberapa tujuan dari segmentasi pasar, yaitu yang pertama, memudahkan diferensiasi atau membedakan pasar. Mengapa? Karena setiap konsumen atau pembeli memiliki minat dan selera yang berbeda-beda. Dengan adanya pengelompokan, maka memudahkan dan memahami minat ataupun kebutuhan konsumen. Yang kedua, layanan pelanggan menjadi lebih baik, dalam artian memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Ketiga, evaluasi target dan rencana bisnis, sehingga dapat mencapai posisi yang maksimal dalam penjualan barang dan jasa, serta dapat menjadi referensi untuk perencanaan bisnis selanjutnya. Yang keempat, mengenal kompetitor atau pesaing dengan segmen yang sama, sehingga memudahkan di dalam melaksanakan analisis pasar, di mana perusahaan telah mengetahui pesaing di segmen tersebut dan kegiatan apa yang dilakukan pesaing. Dalam hal ini, memudahkan perusahaan untuk menciptakan terobosan atau ide baru untuk produk yang dibuat sehingga menarik di mata konsumen. Kelima, laba atau keuntungan dapat meningkat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe dan atau jenis segmentasi pasar. Tipe atau jenis segmentasi pasar ini terbagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama yaitu segmentasi geografis, yang kedua segmentasi demografis, yang ketiga segmentasi psikografis, dan yang keempat segmentasi perilaku. Jadi segmentasi geografis yaitu pembagian kelompok pasar ke dalam beberapa kelompok pembeli berdasarkan bagian-bagian geografis seperti negara, kota, wilayah, dan desa. Jadi daerah geografis sering dianggap potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasional perusahaan. Contoh, di negara tropis, tentu semua merek sampo menggunakan bahan yang berbeda di negara yang memiliki 4 iklim. Di masyarakat yang tinggal di negara tropis yang memiliki kulit kepala berminyak dan kulit kepala berketombe, ini sangat menjadi pertimbangan. Baik, jadi ini adalah proyek dari
psikologis ini adalah sampo head and shoulder sangat cocok untuk kulit kepala, berketombe dan juga bertambah. Yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi demografis yaitu pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok pembeli berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, keluarga, dan penghasilan. Misalnya pada usia, contoh penggunaan sampo pada bayi dan pada orang dewasa. Penggunaan sampo pada bayi biasanya menggunakan sampo merek Cossens, Janssens, dan lain sebagainya. Kemudian, pada orang dewasa biasanya menggunakan sampo Pantene, L'Oreal, Dove, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh dari segmentasi demografis. Ini adalah contoh produk sampo yang digunakan oleh bayi yaitu merek Cossens. Baik, sedangkan ini adalah sampo yang digunakan oleh orang dewasa yaitu merek Pantene. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis bisa dilihat pembeli dibagi ke dalam beberapa bagian psikologis atau kepribadian, gaya hidup, atau nilai. Nah, misalnya contoh Emeron dan sampo L'Oreal. Sampo Emeron biasanya banyak dibeli oleh kalangan orang menengah ke bawah yang memiliki penghasilan pas-pasan. Sedangkan contoh sampo L'Oreal ini biasanya banyak dibeli oleh kalangan menengah ke atas yang memiliki penghasilan berkecukupan. Ini adalah contoh dari segmentasi psikologis, yaitu yang biasa digunakan oleh orang kalangan menengah ke atas. Sedangkan Emeron biasa digunakan untuk kalangan menengah bawah. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku yaitu pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok pembeli, yaitu berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan atau respon terhadap sebuah produk. Terdapat beberapa dasar-dasar segmentasi pasar pada pasar konsumen. Yang pertama yaitu variabel geografi, yang kedua variabel demografi, dan variabel psikologis. Variabel geografi meliputi wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, dan kepadatan iklim di suatu daerah. Yang kedua yaitu variabel demografi. Variabel demografi ini meliputi umur, keluarga, siklus hidup, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu variabel psikologis, meliputi kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Ada beberapa tahap dasar segmentasi pasar pada pasar industri. Tahap pertama yaitu menetapkan segmentasi makro, yakni pasar pemakai akhir, lokasi geografis, dan banyaknya langganan. Tahap kedua yaitu sikap terhadap penjual, ciri-ciri kepribadian, kualitas produk, dan pelanggan. Ada beberapa tingkatan pada segmentasi pasar. Yang pertama yaitu pemasaran massal. Pemasaran massal ini berfokus pada produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal untuk produk yang hampir sama, dalam cara yang hampir sama untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan dari konsumen. Yang kedua yaitu pemasaran segmen. Artinya, pemasar sadar akan perbedaan kebutuhan, persepsi, dan pembeli dalam pembelian. Yang ketiga yaitu pemasaran ceruk. Artinya, pemasaran ceruk ini berfokus pada subgrup yang ada di dalam segmen-segmen pasar itu sendiri. Yang keempat yaitu pemasaran mikro. Artinya pemasaran mikro ini taktik penyesuaian produk dan program pemasaran agar cocok dengan cita rasa individu atau lokasi tertentu pada pemasaran itu sendiri. Ada juga beberapa pola segmentasi pasar. Yang pertama yaitu preferensi homogen. Preferensi homogen ini menunjukkan suatu pasar di mana semua konsumen memiliki preferensi yang sama. Pasar tidak menunjukkan segmen yang alami. Yang kedua yaitu preferensi tersebar. Preferensi tersebar ini menunjukkan bahwa preferensi konsumen mungkin sangat beragam. Jika beberapa merek ada dalam pasar, mereka menunjukkan perbedaan-perbedaan akan mengambil posisi di seluruh bidang dan menunjukkan perbedaan-perbedaan yang nyata untuk memenuhi Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari segmentasi pasar.
Yang pertama adalah kelebihan dari segmentasi pasar, diantaranya yaitu yang pertama, perusahaan dapat memiliki posisi yang lebih baik dalam persaingan. Yang kedua, perusahaan dapat menciptakan daya tarik tersendiri di bidang pemasaran. Ketiga, perusahaan dapat mengenal dan membandingkan kesempatan pasar. Yang keempat, perusahaan dapat menerapkan gagasan pemasaran secara lebih jelas. Yang kelima, perusahaan dapat mengelompokkan budget atau biaya. Yang keenam, perusahaan dapat mendeteksi secara dini dan tepat tentang kecenderungan-kecenderungan dalam pasar yang senantiasa berubah-ubah. Yang ketujuh, perusahaan dapat mendesain sendiri produknya yang benar-benar sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedelapan, perusahaan dapat menentukan kampanye atau pengiklanan yang paling efektif. Yang kesembilan, perusahaan dapat mengerahkan dana promosi yang tersedia melalui media yang tepat agar dapat mengoptimalkan keuntungan. Kesepuluh atau terakhir, segmentasi pasar dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengukur usaha promosi yang sesuai dengan masa atau periode-periode di mana reaksi pasar cukup besar. Selanjutnya, kelemahan dari segmentasi pasar. Di antaranya adalah yang pertama, biaya produksi akan menjadi lebih tinggi disebabkan jangka waktu proses produksi yang lebih pendek. Kelemahan yang kedua adalah biaya penelitian akan meningkat sejalan dengan banyaknya ragam dan macam segmentasi pasar yang diterapkan. Kelemahan yang ketiga, biaya promosi akan menjadi lebih besar, terutama pada saat sejumlah media tidak menyediakan diskon. Yang keempat atau terakhir, ada kemungkinan akan menghadapi pesaing yang memiliki segmen yang sama dengan yang kita promosikan. Setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan dari segmentasi pasar, maka dapat disimpulkan pentingnya kita melakukan segmentasi pasar agar yang pertama, perusahaan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pembeli atau konsumen. Yang kedua, laba dan keuntungan dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, memudahkan di dalam melaksanakan analisis pasar. Yang keempat, dapat mencapai posisi yang kuat dalam penjualan produk barang maupun jasa. Yang kelima, dapat membedakan pasar. Dan yang terakhir, agar tujuan pemasaran produk yang dibuat perusahaan bisa jauh lebih efektif dan efisien. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, yaitu segmentasi pasar.